Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena kita sadar bahwa diri kita dan semua apa yang kita miliki, kita nikmati, kita rasakan, semua adalah asalnya ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita tidak lupa kita kirimkan untuk junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita telah memasuki bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Adalah bulan dalam sejarahnya terlahir seorang manusia yang diberi nama Muhammad di kota Mekah. 40 tahun kemudian dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi nabi dan rasul, menerima kitab suci yang terakhir Al-Quran untuk disampaikan dan dijadikan petunjuk seluruh manusia yang ada di atas muka bumi ini. Banyak nabi dan banyak rasul yang diutus oleh Allah sebelumnya yang punya nama-nama besar. Ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Meski demikian, Rasulullah adalah penghulu para nabi dan rasul. Tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih besar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak tokoh-tokoh dunia yang punya nama besar dalam berbagai temuan ilmu pengetahuan. Namun tetap diakui oleh dunia setidaknya dalam buku 100 tokoh dunia yang paling berpengaruh tetap menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tokoh nomor urut pertama yang paling berpengaruh. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Lalu kemudian dilanjutkan ke Madinah selama 10 tahun. 23 tahun
Rasul mampu merubah wajah Jazirah Arab dari masyarakat yang disebut dengan jahiliyah menjadi masyarakat yang beradab, yang penuh dengan kemuliaan. Sulit saya kira kita akan mencari sosok yang serupa dengan beliau, yang mampu melakukan sebuah perubahan yang sangat revolusioner dan fundamental. Bukan hanya merubah manusia dari tata perekonomian dan politik, tapi juga sekaligus merubah akidah dan akhlak manusia. Dari masyarakat yang menyembah berhala, lalu kemudian menjadi masyarakat yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat yang hidup dengan penuh persekitaan dan pertikaian serta permusuhan dan saling membunuh, menjadi kemudian disatukan oleh Rasulullah dengan sebuah ikatan yang sangat mulia, ikatan akidah yang tidak lagi membedakan suku dan latar belakang mereka. Buddha disatukan dengan bangsawan menjadi satu dalam naungan Islam dengan ikatan akidah Islam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepeninggal beliau, lalu kemudian peradaban Islam ini dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Khulafaur Rasyidin, ada 4 orang khalifah yang sangat terkenal. Setelahnya ada Umayyah, ada Abbasiyah, ada kemudian Utsmani yang ditutup. Rasulullah SAW meninggalkan sebuah karya yang sangat fundamental, adalah manajemen pemerintahan yang sangat efektif. Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, sejak awal keberadaannya di Madinah, diangkat menjadi kepala negara oleh masyarakat Madinah. Masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW mampu memberikan sebuah nuansa kehidupan kepada masyarakat yang penuh dengan keharmonisan, dengan tegaknya keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tanpa membedakan baik yang muslim ataupun yang non muslim. Beliau menghukum siapa saja yang bersalah tanpa peduli mereka siapa, sampai bahkan Rasulullah mengatakan, seandainya pun putrinya melakukan sebuah pelanggaran pun akan dihukum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manajemen pemerintahan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu berlanjut terus sampai pada masa Utsmani terakhir tahun 1924. Lebih 1000 tahun lamanya Islam memimpin dunia dengan wilayah kekuasaan 2/3 dunia. Belum pernah ada satu negara dengan wilayah 2/3 dikuasai dunia, dengan satu kepala negara, dan berusia lebih dari 1000 tahun lamanya. Saya kira siapapun yang membaca sejarah ini harus mau mengatakan bahwa memang betul bahwa Muhammad adalah tokoh dunia yang sangat besar. Bahkan Dr. Aid Al-Qarni menulis sebuah buku dengan diberi judul Muhammad Sang Inspirator Perubahan Dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apakah sepanjang sejarah peradaban Islam itu tidak ada masalah? Tidak ada perang, tidak ada tindakan kriminal, tidak ada pejabat yang korupsi? Jawabnya tidak. Sepanjang sejarah peradaban Islam ada korupsi, ada perang saling bunuh satu dengan yang lain, ada yang mencuri, dan ada yang berzina. Namun jika itu dibandingkan dengan peradaban di luar Islam, maka itu masih tetap menjadi yang terbaik dibanding dengan yang lain. Lihatlah carumannya peradaban dunia hari ini. Semua menjadi tidak jelas. Tidak ada norma yang dijunjung tinggi hari ini. Skala lebih kecil kita ambil Indonesia. Ratusan pejabat, gubernur, wali kota yang hidup di dalam penjara karena korupsi. Puluhan pejabat yang terkena kasus skandal seks, zina, adalah perbuatan yang sangat amoral yang dilakukan oleh sebuah pejabat publik. Banyak lagi kelakuan-kelakuan kriminal, pejabat yang mabuk juga tidak sedikit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, patutlah kita camkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul adalah suri tauladan yang terbaik bagi orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suri tauladan tidak terbatas hanya kepada individu belaka, tidak hanya terbatas kepada masyarakat belaka dalam skala kecil, tapi adalah suri teladan untuk seluruh umat manusia. Rasul diutus bukan untuk Arab saja, Rasul diutus adalah untuk seluruh alam semesta. Oleh karena itu kita menyayangkan di tengah-tengah kita saat ini terjadi pembelahan istilah Islam Arab, Islam pribumi, Islam ini dan Islam itu. Islam tidak ada warna-warni. Islam satu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang membedakan kita di hadapan Allah hanyalah takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia si Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling mulia di antara kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya mengulang buku yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni menjadi sangat menarik saya kira untuk kita simak, bahwa gaung perubahan yang terus digaungkan oleh banyak gerakan pembaharu hari ini, baik di dunia global maupun di dalam negeri, maka kita akan katakan tidak ada tokoh pembaharu yang patut menjadi suri tauladan kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul merubah masyarakat satu paket dunia dan akhirat. Hari ini banyak tokoh membuat isu perubahan dengan maksud ingin memperbaiki. Tetapi sungguh disayangkan, lebih banyak mereka berbicara tentang duniawi belaka. Hanya berbicara kebijakan-kebijakan publik yang berkaitan dengan sarana dan prasarana kehidupan. Dan mereka tidak menyentuh esensi kehidupan yang mendasar, akidah dan keimanan manusia. Rasulullah SAW satu paket. Beliau menginspirasi dunia untuk berubah menjadi kehidupan dunianya lebih baik, sekaligus menginspirasi dunia agar mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tokoh perubahan yang paripurna, memperbaiki kehidupan manusia di dunia sekaligus mampu memperbaiki dan memberikan jaminan keselamatan kala nanti di akhirat dengan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum bulan Rabiul Awal, di mana masyarakat akan banyak melakukan acara mengenang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah sekalian, mari kita camkan sekuat tenaga
Di tengah-tengah gonjang-ganjing banyaknya tawaran-tawaran yang masuk di dalam pikiran kita, maka kita katakan tidak ada tawaran yang lebih baik yang harus kita adopsi kecuali adalah yang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa fiqhil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullaha taqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma barik muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rzuqna huda wa tuqa fa'fina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana srif lana su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasya'u qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, Allah ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yazkurukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.